Wow. Panjang dampaknya. Panjang sekali ini dampaknya, Mas. Terhadap banyak hal. Oke, ini kalau ini kita belum bicara Rusia ya. Ya. Rusia yang Mas lihat sekarang sejauh apa, Mas, responnya terhadap penculikan Maduro ini? Rusia Menteri Luar Negerinya mengecam, tetapi mengecam itu baru di Rusia ya, belum di forum resmi. Yang sudah secara tegas mengutuk itu perwakilan Tiongkok di PBB. Perwakilan Tiongkok di PBB pada sidang PBB yang ini pada saat kita taping ini, mereka mengecam keras dan mengutuk keras dan meminta ada sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Rusia juga saya kira mempertimbangkan situasi Crimea dan Ukraina. Kalau kemudian misalnya dia terlalu keras terhadap Venezuela ini, maksudnya dia terlalu membela Venezuela, intervensi Trump untuk Ukraina juga masih terbuka lebar. Betul. Gitu kan? Kalau Trump mau misalnya, mereka bisa melakukan deployment besar-besaran armada mereka untuk mendukung Ukraina. Ya, dan itu bisa membuat itu pertama akan mengganggu stabilitas keamanan Eropa, yang juga NATO nanti kelimpungan, dan juga akan mendesak Amerika mendesak Rusia untuk berpikir ulang, mengkritik politik dalam negeri Amerika. Jadi ya tadi Mas Rozali, SDM, selamatkan diri masing-masing, gitu kan. Maka kalau kembali ke Indonesia, maka kalau kemudian para ahli diplomasi itu mengkritik, wah Pak Menlu kok nggak segera ngomong sih? Saya bisa memahami kok kebatinannya Kementerian Luar Negeri dengan situasi seperti ini gitu. Maka sangat normatif kan? Kita memonitor situasi, kita deeskalasi kan? Ya, kita minta deeskalasi, kita meminta WNI untuk tetap aman, nah gitu-gitu. Sangat normatif. Kan harapannya kan Presiden Prabowo jumpa pers kan gitu. Ya. I'm with Maduro. Nah, misalnya begitu kan? Misalnya itu kan kalau itu terjadi kan ngeri banget itu. Bayangin tuh kalau presiden kita jumpa pers kemudian secara tegas I'm with Maduro. Waduh. Ngeri banget kita. Kalau tiba-tiba malam ada Delta Force ke Hambalang gimana? Pas Pampres kaget kan, Hambalang. Ya. Tapi ini kan bukan tidak memungkinkan Mas ya dengan perkembangan yang seperti sekarang. Apa yang kita khawatirkan itu tadi kan. Yang kita khawatirkan bahwa sekarang negara-negara itu sedang mikirin dirinya masing-masing. Kekhawatiran soal bagaimana ini nanti jika terjadi ke negara-negara lain yang lebih kecil. Nah, kalau itu terjadi, kita siap nggak Mas? Ya sebelum ke sana Mas Rozali, saya ingat bahwa kita ini juga sangat tergantung dari impor minyak ya. Nah situasi Venezuela ini bisa berdampak pada harga minyak. Hitungan kita dengan APBN yang sekarang itu kisaran impornya itu di angka 82 US per barel. Ketika 82 US per barel, harga minyaknya dihitung dalam APBN itu sekitar 82 US per barel. Kalau kemudian krisis Venezuela ini menaikkan harganya, misalnya naik menjadi 85 US per barel, APBN kita akan terdampak luar biasa. Hitungan kita sekitar 7 triliun per barel, per kenaikan 1 US dollar. Kalikan saja gitu, bisa sampai 700 triliun tergantung berapa banyak yang kita impor. Jadi secara diplomasi energi kita juga sangat tergantung dengan situasi Venezuela hari ini. Karena dampaknya langsung ke perekonomian kita. Tetapi dampak yang lebih krusial juga pada sisi apakah Indonesia itu tetap dalam tanda petik dianggap sebagai negara yang patuh pada world order, atau ya wes lah ngikut tren aja. Kalau trennya Trump begini ya udah gue ikutan begitu deh. Nah kalau analisa saya dengan karakter Pak Prabowo, Presiden Prabowo itu membaca pola dengan sangat baik menurut saya. Karena misalnya ketika polanya itu Gaza penyelesaiannya itu setuju dengan Abraham Accord, yang kemudian di situ Trump memfasilitasi Sharm el-Sheikh meeting di Mesir, Prabowo ikut ke situ, karena trennya ke sana. Ketika kemudian tren ekonomi dunia itu beralih ke BRICS, Prabowo berani, Indonesia ikut BRICS. Jadi lucu kan? Ekonominya ngikut BRICS, tapi misalnya visi Timur Tengahnya ngikut Trump. Dalam konteks Venezuela tadi,
Pak Prabowo pasti berpikir dampak panjang. Apakah dia secara tegas menyatakan Indonesia with Maduro, I'm with Maduro, atau normatif, atau sebaliknya, in contrary, dia mendukung Trump dengan narasi bahwa apa yang dilakukan Trump itu menyelamatkan keamanan dalam negerinya Amerika. Itu kan frame mereka begitu. Mereka ini menangkap Maduro bukan sebagai presiden, tapi sebagai pemimpin kartel De La Soles, kartel narkoba yang menyelundupkan kokain ke Amerika dan menyelundupkan imigran. Nah, ini framing yang mereka bangun, yang dibangun oleh Amerika. Bahkan sekarang tidak hanya Maduro yang ditarget, ada namanya Menteri Dalam Negerinya, namanya Delgado. Delgado ini pagi ini pada saat kita tapping sedang memimpin kudeta terhadap wakil presiden. Wakil presidennya yang cewek itu sedang ini pada saat kita ngobrol ini sedang tembak-tembakan di Caracas. Jadi Delgado memimpin satu kelompok tentara merebut kepemimpinannya Rodriguez, wakil presidennya Maduro. Dengan harapan apa? Bisa meneruskan legasi Maduro. Delgado ini tangan kanannya Maduro. Karena dianggap Rodriguez ini kaki tangannya Amerika. Gitu, ada susupan Amerikanya di Rodriguez ini. Lalu Delgado ini melakukan upaya kudeta. Delgado sudah diumumkan 25 juta dolar kepalanya. Bounty-nya kepalanya Delgado ini 25 juta dolar. Jadi ini makin seru nih, Caracas nih, makin Jack Ryan season 3 lah gitu. Habis ini pada nonton ini nanti. Penonton Ruang Publik langsung, wah, Jack Ryan. Wah, kayaknya ini Prime Video harus bayar kita nih, Mas. Nah, Mas, kalau negara-negara lain yang menarik kita perhatikan nanti ke depannya, prediksi-prediksi yang akan terjadi nanti, terutama mungkin yang berkaitan dengan keamanan dunia lah ya. Ya, pertama saya kira tatanan Indonesia kalau dilihat dari kawasan sendiri, untuk ASEAN misalnya, peran kita terhadap keamanan ASEAN kan juga agak menurun ya, Mas. Contoh, konflik Thailand Kamboja. Oh iya. Siapa yang kemudian terdepan untuk menjadi negara penyeimbang atau memimpin negosiasi? Bukan Indonesia. Bukan Malaysia. Ya, kita nggak banyak ya. Malaysia. Malaysia memainkan peranan itu. Lalu bahkan Amerika Serikat intervensi untuk merukunkan Thailand Kamboja. Artinya di level ASEAN saja peran kita sudah agak minimalis nih. Apalagi kita bicara Asia Pasifik. Apalagi kita bicara lebih besar lagi ya skopnya dunia. Tetapi sebenarnya ada satu harapan. Kenapa? Insya Allah di bulan ini Indonesia akan dideklarasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Bulan ini, Mas. Iya. Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Yang artinya dia akan dituntut, kita akan dituntut oleh komunitas masyarakat internasional bicara apakah penangkapan Maduro oleh Trump itu melanggar HAM atau tidak. Jadi kalau Pak Pigai atau Pak Mugianto Wamenham nonton podcast kita, siap-siap Pak. Kira-kira minggu depan akan semua komunitas internasional akan nanya Anda. Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB, apa sikap Indonesia terhadap penangkapan Maduro? Gitu. Siap-siap podcast bersama Mas Rozali. Ya, itu tantangan berat ya. Bulan ini, Mas, sekitar tanggal 9 atau 10 Januari akan diumumkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Itu artinya berat sekali. Indonesia harus bersikap. Nggak bisa kalau sudah Presiden Dewan HAM PBB dia nggak bisa bicara normal. Nggak bisa bicara Monitor. atas nama Indonesia. Nggak bisa. Sendiri. Dia harus bicara atas nama Presidensi Dewan HAM PBB. Ngeri kan? Ngeri. Jadi saya bisa membayangkan para staf ahli menteri ya kan sedang mumet ini kayaknya sambil nonton podcast kita ini. Teman-teman di istana ini kayaknya pada nyiapkan narasi ini. Narasi. Ya bisalah WA Mas Rozali ya. Ya, itu posisi yang tough itu. Posisi yang cukup menyulitkan di tengah-tengah kondisi saat ini seperti ini dan kejadian yang baru saja ada ini. Ya kebayang kan? Tiba-tiba misalnya nanti reporter New York Times atau reporter Associated Press gitu nanya Wamenham, Pak Mugianto sebagai Presiden Dewan HAM PBB, bagaimana sikap Anda tentang penangkapan Maduro? Ya, coba. Gimana jawabnya kira-kira? Menarik ini. Kita tunggu jawabannya.
Kakak mungkin Ya, menarik. Kakak Muki menarik ini Pak Wamenham ini. Kita tunggu Iya, jawabannya. iya, iya. Karena melihat saya juga memasukkan unsur bahwa tadi yang sampean singgung selama ini Pak Prabowo dalam peta internasional juga satu secara ekonomi ikut BRICS, yang kedua ikut Amerika di dalam persoalan Timur Tengah. Iya. Dia membayangkan posisi untuk ngomongin menjadi presiden HAM Dewan ini, PBB, Dewan presiden ini akan sangat menyulitkan. Oke, Mas. Ya. Apa yang bisa kita tangkap dari kondisi saat ini? Selain tadi misalnya ini kondisi dunia, kondisi keamanan dunia sedang tidak stabil. Mungkin sedikit juga menyinggung bahwa barangkali akan ada kenaikan harga minyak ya. Harga minyak itu juga akan meloncat. Lalu apa yang bisa kita resume dari Ya, perjalanan? pertama kalau dari sisi citizen ya, kita sebagai warga negara biasa, saya kira memang prepare for the worst. Oke. Ini banyak para pakar, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga mengatakan bahwa dunia sedang menuju world disorder. Jadi kita prepare for the worst. Oke. Terpaksalah kita buka celengan jago itu kan, prak gitu. Hmm. Bersiap dengan tabungan yang ada, bersiap dengan situasi yang ada. Karena ketika ekonomi dunia nanti terdampak, misalnya dengan krisis Venezuela, krisis energi, harga minyak terdampak, APBN kita terdampak, perekonomian makin sulit, dampaknya ke dapur kita masing-masing. Jadi sebagai citizen, sebagai warga negara biasa, yang pertama sekarang ya perkuat ketahanan keluarga. Family building as a family ya, sebagai sangga pertama kita, ya kekuatan kita pertama itu. Ini dalam konteks citizen. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, menurut saya, apalagi tadi dengan status sebagai Presiden Dewan HAM PBB, nama besar Bung Karno dipertaruhkan. Ketika Presiden Prabowo Subianto dengan baju seperti Presiden Soekarno, pada saat beliau menjadi calon wakil presidennya Mbak Mega tahun 2009, Ya. waktu itu kan Mega Prabowo, saya mendampingi sebagai tim media saat itu, tim media Mega Prabowo. Beliau kemana-mana, saya ingin melanjutkan legasi Presiden Soekarno, Presiden Bung Karno. Beliau ketika pidato di mimbar-mimbar, gelegarnya sudah mirip Bung Karno nih Pak Prabowo kan, bajunya sudah mirip, gelegarnya sudah mirip. Nah, tinggal sekarang ide-ide besarnya ditunggu, Pak. Kalau sekarang dalam situasi dunia menuju world disorder, apakah Indonesia bisa mengambil peran itu? Ingat, Bung Karno pernah mengambil peran itu dengan Konferensi Asia Afrika 1955. Ketika semua dunia bingung, dia ngumpulin negara-negara tengah, kumpul di Bandung dan ada deklarasi Asia Afrika. Mungkin nggak misalnya Presiden Prabowo panggil itu Xi Jinping ke sini, undang ke sini, panggil Ayatullah Ali Khomeini ke sini, panggil Presiden Putin ke sini, kita umumkan bahwa dunia harus tetap dalam world order. Tidak boleh ada satu negara pun yang bertindak sebagai polisi dunia. Ngeri nggak itu? Deklarasi Hambalang. Itu kalau Serem kan? Bisa seperti itu. Itu melebihi Bung Karno, Pak. Melebihi Bung Karno, menjadi sejarah dunia. Iya. Dan menurut saya inilah legasi Pak Prabowo yang harus diperjuangkan. Kurang apa lagi sih beliau? Semua sudah punya. Iya, dan Wealth sudah, posisi presiden sudah, apalagi hidupnya sudah selesai. sudah selesai. Tinggal legasi beliau di mata internasional. Ini momentum. Jadi nggak bisa main aman untuk Gak bisa. Apalagi Indonesia Presiden Dewan HAM PBB. betul. Masuk menjadi the lion of the world gitu kan, singanya dunia. Indonesia negara kuat kok, kita punya bambu runcing, ada pasukan keris, ojo wedi Mas, keris kita itu bisa mumbul melebihi roket. Tenang aja. Oh ini aku jadi ketularan. Terlalu semangat. Kejawanya keluar. Betul asli nih. Kejawanya keluar ini melebihi Kejawanya tata keluar. hubungan internasional. Ini mohon maaf nih para scholar. Iya, Kadang-kadang kita harus mikir menyeleneh lah gitu. Ya biar FYP juga ini YouTube-nya kan. Oke. Ini menarik sekali, Iya, menarik gitu, sekali. Mas. Iya.